I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Nugraha dari kelas 03 PPKP 001. Saya akan memaparkan materi tentang mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional dengan KD 3.5 kelas 12. Rumusan pembelajaran, audiensnya peserta didik, behaviornya menilai, yang kecilnya condition setelah menonton video materi Indonesia dalam hubungan internasional, dan degrinya peran Indonesia dalam hubungan internasional. Dan untuk seluruhnya CHBD-nya setelah menonton video materi peran Indonesia dalam hubungan internasional, peserta didik menilai peran Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam IPK-nya indikator pencapaian kompetensi yang dari pertama 3.51 mengevaluasi pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Yang kedua 3.5.2 mengkritik perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Yang ketiga 3.5.3 menilai kedudukan perwakilan diplomatika Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang 3.5.1 peserta didik mampu mengevaluasi pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Dievaluasi pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Yang keduanya 3.5.2 peserta didik mampu mengkritik perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Dan yang ketiga 3.5.1 peserta didik mampu menilai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Dan sebabnya yang pertama, pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia, internasional yang dilakukan Indonesia. Yang kedua, perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Dan yang ketiga, kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Langsung saja ke materi pertama, yang judulnya pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia, internasional yang dilakukan Indonesia. Pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam satu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Hubungan internasional yang diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses berinteraksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal banyak contohnya. Yang contohnya satu, membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
Yang kedua, membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara Afrika dan Asia, atas negara kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Dan yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.